Di sini jalan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kapolres Sintang, Bapak Dandim 1205 Sintang, teman-teman dari gugus tugas COVID-19, Camat Tebelian, beserta Forkompimcam, ada Pak Kapolres Tebelian, ada Pak Dan Ramil Tebelian, ada Sekcam Tebelian, rekan-rekan media sekalian. Kita sudah saya jelaskan kemarin bahwa strategi penanggulangan COVID-19 itu yang pertama adalah TTI, tes sebanyak-banyaknya, telusur sebanyak-banyaknya, isolasi, ya, isolasi yang OTG, isolasi ya, yang kita duga kontak erat dengan COVID-19, kemudian kita rawat yang pasien dalam pengawasan. COVID-19 paling gampang dicek pertama dari gejala. Gejala awal itu demam, batuk, pilek, berkurang penciuman, ya, belacan kurang lagi dirasa, ya. Kemudian yang penting adalah karena dia ada pneumonia, ada sesak nafas, sesak nafas. 86% pasien corona itu tidak terdeteksi kecuali kita lakukan tes, tidak ada gejala, 86%. Sehingga fenomena yang terjadi di Kalimantan Barat, banyak pasien konfirmasi positif corona tapi tanpa gejala, ya. Yang di Pontianak sekarang kan total sudah 123, sebagian besarnya itu pasien tanpa gejala. Kemudian 11% itu gejalanya sangat ringan, tidak sampai sesak nafas, sehingga mereka biasanya tidak mencari pengobatan. Sisa 3% lah yang baru yang berat, ya, itu yang berkembang. Kemudian karena dia tanpa gejala, kita tidak tahu kita ini perang melawan siapa. Makanya dalam strategi penanggulangannya itu nomor 1 adalah tes sebanyak-banyaknya, telusur, kemudian kita isolasi. Lalu kita lakukan pembatasan sosial. Skalanya ditentukan dari situasi daerah masing-masing. Itu yang perlu dipahami. Yang kedua, bahwa dalam melakukan tes ini, golden standarnya adalah dengan PCR, polymerase chain reaction. Di Indonesia menurut penjelasan Bapak Presiden sudah ada 102. Sekarang ini ada. Sintang, 2 hari yang lalu kita sudah mengajukan ke Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Nasional untuk minta alat PCR. Ya, mudah-mudahan kita dapat nanti. Jadi yang kita punya adalah rapid test. Kemudian kemarin sudah saya ceritakan bahwa rapid test bukan untuk mencari corona. Jadi hasil dari rapid test adalah reaktif atau non-reaktif. Reaktif artinya ada antibodi dalam diri seseorang yang kita lakukan rapid test, berarti dia pernah berseliweran, senggolan, atau kontak erat dengan COVID-19. Ini sangat berguna dalam rangka kita melakukan penelusuran. Fokus kita adalah 1, itu namanya klaster Gang Keramat Teluk Menyurai, ya, Gang Keramat Teluk Menyurai, di mana ada 1 pasien COVID-19 kita telusuri. Kemudian kita sudah mendapatkan 10 yang reaktif. Kedua, klaster Menyumbung, ya, karena ada 1 pasien yang positif COVID-19, kita telusuri, kita sudah mendapat 22 orang yang reaktif. Jadi 1 belum dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan sudah menulari sampai ke 22. Yang 22 reaktif ini bukan corona, tapi rapid testnya reaktif, artinya dia pernah.
ya pernah kontak erat dengan pasien yang positif dengan COVID-19. Kemudian klaster yang besar yang ini sudah internasional, menasional, di mana-mana ada, itu klaster dari Temboro. Jadi klaster Temboro ini yang berhasil kita telusur itu ada 42 santri. 42 santri kita rapid test. Kemudian lini kedua adalah keluarga dekat, dalam rumah, tetangga, kawannya yang pernah kontak. Seluruhnya kita rapid test itu 168. Hasilnya 26 reaktif. 14 itu santrinya, ya dari 42 santri itu kita rapid test 14 reaktif. Sisa 12 orang ini adalah dari lini keduanya, keluarga dan sebagainya. Untuk klaster Temboro yang reaktif sudah kita isolasi di ruang isolasi mandiri gugus tugas COVID-19 Kabupaten, tempatnya di Diklat di Gedung Serbaguna. Ya, sebagian besar di sana. Lalu kemudian lagi, sebagian lagi masih isolasi mandiri di rumah, kita yakini dia mampu, nggak kemana-mana. Kalau nggak mampu, kita jemput, masukkan ke gedung Diklat Serbaguna. Jadi 14 reaktif, 12 itu dari orang-orang dekatnya. Ya. Yang terborok nih ya, jadi 42. Orang dekatnya kita periksa total semuanya sampai 168. Yang reaktif pada 26. Lalu penyebarannya adalah yang dari klaster Temboro ini ada 3 di Dedai, ya, 3 di Dedai. Kita rapid test 1 reaktif, 2 di Kelam Permai kita rapid test 1 reaktif, 11 di Sepau kita rapid test 9 reaktif. 12 di Sintang kita rapid test 8 reaktif. Ya, ini termasuk dari lini keduanya ya, dari keluarganya ya. Kemudian lagi Sungai Tebelian itu ada 8 yang kita rapid test 4 reaktif. Tempuna ada 3, tidak ada yang reaktif. Jadi total yang reaktif 26, 14 dari santrinya, 12 dari keluarganya. Hari ini saya pagi tadi sudah tahu, tapi memang prosedurnya adalah satu, diumumkan dulu oleh gugus tugas COVID-19 nasional, diumumkan oleh Pak Gubernur, baru saya lah malam ini boleh mengumumkan. Hari ini berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR, jadi bukan rapid test ya, PCR, yang dikeluarkan dari BPTKLPP, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2020. OTG nomor 4, pria 21 tahun, alamat Kecamatan Sungai Tebelian, tepatnya di Desa Rarai, dari klaster Temboro, Magetan. Hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya disebut dengan pasien konfirmasi 3. Ya, konfirmasi 1 adalah yang Gang Keramat, konfirmasi 2 adalah yang di Penyumbung, konfirmasi 3 yang nih, yang dari Tebelian, dari Rarai ini. Konfirmasi 3 yang bersangkutan ya, tiba di Kabupaten Sintang tanggal 17 April 2020. Menjalankan pemeriksaan rapid test di Dinkes Sintang pada tanggal 22 April juga. Pada tanggal 22 April, 5 hari kemudian 2020, dan dinyatakan reaktif. Kemudian menjalankan isolasi mandiri sejak tanggal 22 April 2020. Ya, di Diklat isolasi mandiri kita di Diklat Gedung Serbaguna. Jadi memang yang bersangkutan sudah di sana. Dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan pada tanggal 23 dan 24 April. Jadi swabnya kita ambil 23 dan 24, kita kirim, hasilnya baru keluar hari ini. Jadi hampir 9 hari ya, 9 hari 10 hari. Ya kan? Swab dikirim pada tanggal 24 April. Hasilnya hari ini adalah konfirmasi positif COVID-19. OTG 5.
OTG 5 ini pria 23 tahun, alamat Kecamatan Sungai Tebelian, berasal dari klaster Temboro, Magetan. Hasil terkonfirmasi positif COVID-19, selanjutnya disebut sebagai konfirmasi 4. Ya. Jadi konfirmasi 4 kita sebut. Konfirmasi 4 tiba di Sintang tanggal 16 April 2020. Kemudian menjalankan pemeriksaan rapid test di Dinkes Sintang pada tanggal 22 April berbarengan dengan konfirmasi 3. Dan 2 orang lagi sebenarnya, cuma hasilnya belum muncul. Dan dinyatakan reaktif. Lalu melaksanakan isolasi mandiri di Diklat Gedung Serbaguna sejak tanggal 22 April 2020. Dilakukan pemeriksaan swab pada tanggal 23 dan 24 April. Swab dikirim pada tanggal 24 April. Hasilnya hari ini konfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya, pasien konfirmasi 3 dan konfirmasi 4 dalam proses pemindahan akan dirawat di ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Adik Muhammad Jun Sintang. Di malam ini juga sudah kita kirim ke sana. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, total kita sudah melakukan rapid test sampai kemarin 1969 orang. Reaktifnya 183. Ini akan kita teruskan. Ya, hari ini hasil yang hari ini sedang direkap, nanti sebentar malam akan keluar. Pasti bertambah yang reaktif. Ya. Sekali lagi jangan ada stigma dengan yang reaktif. Yang reaktif adalah antibodinya udah ada, polisinya udah ada, penjahatnya ada atau belum kita tidak tahu. Makanya kita swab. Ya. Jadi ini akan kita teruskan. Idealnya Sintang itu, perkiraan saya itu yang reaktif itu sekitar 300 sampai 500-an orang. Kita mesti melakukan rapid test sekitar sampai 8 ribuan rapid test. Cuma rapid test ini kan mahal. Kita bisa melakukan sampai hampir 2.000. Selain bantuan dari pusat dan provinsi, juga bantuan dari para pengusaha. Dari Pontianak itu ada bantu kita rapid test. Juga swadaya pengadaan sendiri. Karena dananya belum cair ya ditalangkan dulu. Ya, kira-kira gitu. Jadi ini akan kita lakukan terus TTI ini. Tes, telusur, isolasi. Dengan situasi seperti ini, pertama, bahwa pemerintah meminta kepada masyarakat tenang, bahwa yang kita lakukan ini sudah on the track, memang seperti ini, bahwa berkeliaran di luar itu banyak yang tanpa gejala harus kita kejar terus, ya. Kenapa? Kalau kita dapat, kita isolasi, dia sudah menghindarkan penularan kepada orang lain. Coba bandingkan dengan situasi di Menyumbu. 1 konfirmasi COVID-19 positif, tidak sampai 1 bulan, hari ini sudah kita temukan 22 yang reaktif, ya, dengan riwayat kontak dengan yang bersangkutan. Padahal di sana sudah kita lakukan lockdown parsial, ya kan, PSBB parsial di Gang Kumpai dan Gang AK. Kemudian juga sudah dilakukan pembatasan sosial di daerah Menyumbungnya. Masih ada 22 yang reaktif. Coba kita bayangkan OTG, orang tanpa gejala. Dan kalau ternyata kita rapid test dia reaktif, kemudian kita swab dia positif, kalau masih berkeliaran di seluruh Kabupaten Sintang, kan dia bisa nyangkiti banyak orang. Sehingga itulah tujuannya kita telusur, kita cek, cari. Ya. Jadi kalau lagunya kami ini, lagunya Pak Dhani dengan saya itu lagunya Metallica, Seek and Destroy. Cari, ketemu, tes, isolasi. Jangan sampai dijangkiti pada semua orang. Ya, itu. Yang menjadi problem adalah bahwa gugus tugas kabupaten harus siap. Ya. Nomor 1 adalah ruang isolasi mandiri punya gugus tugas yang di Diklat Gedung Serbaguna. Saat ini kapasitasnya 34 kamar, rasanya kurang. Ya kan? Tadi saya undang Pak Kepala Dinas Infrastruktur, ada Pak Infrastruktur? Ya. Ya, Pak Haji Kokot, kurang tuh. Tengok nih banyak reaktif kan? Ya kan? Cobalah kita rasakan lah, yang dulu orang nyinyir, orang apa kan, terbukti. Inilah yang kita lakukan. Teman-teman di gugus tugas Kecamatan Sungai Tebelian, kalau ngingatin orang tuh kadang-kadang menjibir, wah masa sampai begini, begitu kan, ini ternyata ada. Ya kan? Jadi saya terima kasih, apresiasi dengan teman-teman nih. Baik di desa, yang jaga desanya masing-masing, di RT, di RW,
di kecamatan terutama, sama kita yang di kabupaten. Jadi yang kita lakukan dah benar, jalan terus saja, ya. Kira-kira begitu. Kemudian 2 orang ini tanpa gejala, sehat Pak. Kalau main voli, main bola bisa dia. Tapi kan dia positif. Kalau kita lepaskan dia bisa menyakiti pada orang lain. Makanya harus masuk rumah sakit. Konfirmasi 2, itu udah 1 pemeriksaan swabnya udah negatif. Nah, bayangkan ya, kalau dia di rumah sakit, kita obati betul sembuh. Ya kan? Lalu konfirmasi yang 1 pasien konfirmasi positif dari Sanggau itu juga udah 1 kali negatif. Ya, udah hampir 2 bulan di sini kan. Udah 53 hari di sini. Ya, karena memang aturannya 2 kali pemeriksaan negatif baru boleh keluar. Ya. Jadi kita punya sekarang ini 4 pasien, 5 pasien konfirmasi corona, 4 itu dari Sintang, seluruhnya usia muda tanpa gejala. Kita yang meninggal belum ada, ya. Jadi korban meninggal karena corona belum ada karena hasil swab kerongkongan dari PDP, ya, PDP 4, ya, yang dari menyumbung itu, alhamdulillah negatif, ya. Jadi yang meninggal ada 4 ini sehat-sehat semua nih, ya, sehat semua. Tapi dia kalau kita lepas, kita tidak obati, dia berpotensi untuk menulari pada orang lain. Selanjutnya, saya apresiasi terhadap tim gugus tugas Kecamatan Sungai Teberian yang sudah berusaha keras melakukan PSBB. Dengan 2 positif ini, saya minta besok, jadi Pak Sekretaris gugus tugas, kebetulan beliau ini Kepala BPBD, mantan camat Sungai Teberian juga, ya, dampingi tim gugus tugas. Lalu Pak Poniman, ya, dari Dinas Sosial juga dampingi, ya, Pak Mawardi kalau bisa dari kita juga dampingi. Evaluasi, apakah perlu dirarai tadi itu di lockdown parsial seperti di Menyumbung, atau kita perlakukan seperti di Gang Kramat, ya, asal kita yakini dia jarak rumahnya jauh-jauh, kita yakini dia bisa memang keluarganya lah, ya, bisa isolasi mandiri di situ, nggak kemana-mana, ya sudah. Tidak usah lockdown. Tapi kalau bapak-bapak bilang perlu lockdown, ya lockdown. Pak Poniman harus mendampingi karena kalau kita melakukan langkah PSBB parsial atau lockdown parsial harus diikuti dengan bantuan sembako. Tapi kalau tidak di lockdown pun bantuan sembako harus kita berikan. Karena kita himbau nanti di lingkungan sekitar itu tidak melakukan mobilitas kemana-mana. Ya. Jadi saya dapat laporan bahwa situasi pasar Sungai Durian sekarang luar biasa ramai. Kalau mau lebaran begini nih, banyak teman-teman dari sekitar kota Sintang itu belanjanya, mebel air dan sebagainya itu di pasar Sungai Durian. Nah, nanti Pak Mawardi bisa dicek lah, diurai. Ya, Pak Sudirman tadi saya undang, datang dia. Saya minta sebenarnya toko-toko itu menerapkan jaga jarak. Ada tempat cuci tangan, yang dilayani pakai masker, yang melayani juga pakai masker, kira-kira begitulah. Ya, nanti Pak Saragi diingatkan dengan Pak Dirman, kita urai itu, jangan sampai terjadi itu. Ya, saya ada beberapa kegiatan keagamaan saya ingatkan. Ya. Saya bilang di Masjid Agung Tasikmalaya aja, yang masih ada sebagian masyarakat yang ngotot sholat tarawih, itu di dalam masjidnya sudah dilakukan jaga jarak. Jadi safnya yang dijarakkan itu bukan saja depan dengan belakangnya, sampingnya pun sudah dijarak-jarakkan. Jadi saya sengaja hadir pada acara Nuzul Quran, kemudian saya sampaikan, saya lihatkan fotonya seperti itulah, ya, jaga jaraknya. Upayakan kalau di kampung-kampung Pak Camat, kalau ada yang masih ngotot mau tarawih, jangan di masjid besar. Karena kalau di masjid besar itu kemungkinan orang luar singgah, orang mau tarawih kita larangan nggak boleh, kan? Nah, upayakan dia di surau-surau saja dalam lingkup RT dengan jaga jarak, ya mungkin dia lebih aman kira-kira begitu. Jadi masyarakat tetap jaga jarak, ini yang kita lakukan. OTG kita sudah 183, informasi selanjutnya nanti malam ini akan ditambah juga, mungkin dah hampir dekat-dekat 200. Kemudian semuanya itu berpotensi untuk menularkan, tapi jangan ada stigma karena itu bukan corona, yaitu hanya pemeriksaan rapid test. Nah kemudian lagi ternyata
terbukti telusur yang kita lakukan ini bermanfaat. Jadi satu dari klaster Gang Kramat, dua Teluk Menyurai, kedua Menyumbung, yang ketiga itu Temboro, yang keempat itu Kuala Lumpur. Kita ada satu reaktif sudah kita amankan, sudah hampir 20 hari juga ya, 14 hari lebih di ruang isolasi mandiri. Kita nunggu swabnya dari Kuala Lumpur. Dari Goa ada satu, tapi non reaktif, 2 kali kita tes non reaktif. Lalu dari TKI ada 2 ya, dua-duanya reaktif. Satu dari Sepauk ya, juga udah masuk di ruang isolasi ya. Satu lagi dari Merakai dengan gangguan jiwa, kemarin lompat dari ruang isolasi mandiri, Pak Kokot lari dia dari situ tuh, lari ke Jero, lalu ketemunya di dekat Motor Bandung ya kan, lalu udah dibawa ke dinas ya, masuk sana lagi. Yang bisa ini kan Pak Iwan, coba Pak Iwan dikasih ini psikologis lah, wah enak tempatnya, bisa ngeliat keluar. Dengar ada bayi nangis gitu ya. Oh gitu, bayi nangis, luar biasa kan. Itu dari Timur Tengah itu yang kita amankan di sana. Ya, saya rasa dari saya itu selamat berjuang ya teman-teman dari gugus tugas kebersihan. Sekarang gilirannya ya saya Bu Siti Masrikah, terus ada Pak Randiando ya. Tapi ini kan ada blessing in this case, bahwa yang kita lakukan selama ini udah menulari waktu, udah duluan, cepet ya. Jadi mereka udah di sana. Jadi apa yang kita sampaikan dengan masyarakat selama ini bukannya tidak ada alasan, inilah nyatanya. Ada yang positif ternyata kan. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah semangat buat tim gugus tugas di Kecamatan Sungai Tebelian. Terima kasih. Barangkali Pak Kapolres dengan Pak Dandim ada yang mau tambahkan? Cukup ya. Pak Saragin ada? Pak Poniman siap ya? Bantu sembako dan sebagainya ya. Pak Kokot siap ya, kita tambah ya. Tambah 12 lagi Pak. Ya, tambah 12 lagi jadi bisa 46 ya. Kita di situ lalu ada satu hotel penuh itu ada 43 kamar kita blok tuh. Ya. Jadi 43 ditambah 46 kan. Bu Rosa mana Bu Rosa? Bu Rosa 49. Ingat, Temboro itu klaster Temboro 26. 2 hasilnya keluar hari ini positif. Kalau besok 24 keluar 24-nya positif, mau taruh di mana? Ya kan? Jadi artinya selain yang di lantai bawah untuk 8 kamar sama di ICU lama yang bisa 1 atau 2 orang, atas mesti dipakai, ya. Saya udah hitung-hitung ini kalau dimaksimalkan 32 kamar bisa Pak. Bisa 32 kamar, Anda bayangkan. Mulai dari IGD, kemudian mulai ruang isolasi mandiri sampai Ya. ke Ranap. Bisa berapa totalnya? 32. 32 itu adalah 4 ruang isolasi khusus. Ya. Situ ada ventilator, nanti sebentar lagi kita sedang kerjakan untuk bikin tekanan negatifnya, ya kan? Kemudian 28 adalah ruang isolasi mandiri yang di ruang rawat inap. Ya, rawat inap ya. Jadi kira terima kasih, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Nggak ada, udah jelas semua. Udah ada malam, udah clear dah. Ya. Teman-teman media bisa memberitakan dengan sejuk ya. Satu keniscayaan, memang corona nggak mungkin ada. Sintang ini kan kota besar, dari Malaysia datang, malam ini dari orang Malaysia dari sejawa itu yang nggak bisa balik itu ke Sintang. Dari Lombok ada sebelumnya 6, ditambah lagi 3, sebelumnya 1 dari Palu kan. Ya, dari seluruh Indonesia yang lewat Sintang ini. Jadi nggak mungkin ada corona. Kewajiban kita mencari sampai ketemu, lalu mengisolasinya, mengobatinya dan mengisolasinya supaya tidak menularkan ke teman-teman. Terima kasih. Ya. Pertanyaan? Saya Susi dari Area Berita, mungkin agak menyimpang dari agak keluar dari apa yang disampaikan ini, lebih kepada ini Pak. Untuk saat ini kan RG1 ini sedang menarik TKI yang dari luar ribuan orang. Nah, kemudian apa antisipasi kita terhadap hal itu Pak? Bagaimana? RG1. Ya. Presiden ya Presiden. RI1 berencana menarik TKI ini ribuan orang dari luar Pak. Nah, kemudian untuk kita Sintangnya antisipasinya seperti apa untuk mengantisipasi? Terima kasih, kita sudah mengalaminya. Ini baru rencana yang ditarik lagi, tapi yang sebelumnya kita sudah mengalaminya. Total TKI yang
kita kelola itu, lolos lewat perbatasan itu, ada pertama dulu 1 orang dari Sulawesi Tengah, kemudian lagi 6 orang dari Lombok, kemudian lagi 3 orang lagi dari Lombok, ya. Kemudian yang orang Sintang 2 TKI sudah balik, langsung kita rapid test, ya. 2 kan, dua-duanya reaktif, ya, dua-duanya sudah kita masukkan di gedung serbaguna. Tetapi memang saya apresiasi dengan kerja tim gugus tugas COVID-19 di Kecamatan Ketumah Hulu maupun Ketumah Tengah, ya, tempat mereka lewatkan dari sana. Kita sudah memberi bantuan khusus soal pendanaan, ya, pada 2 kecamatan tadi, tapi rasanya cukup kurang. Yang mereka butuhkan sekarang ini adalah alat mobilisasi, ya, angkutan, ya. Mungkin dalam beberapa hari ini saya mau standby-kan 1 mobil di sana lah, ya, biar teman-teman sana bisa pakainya untuk mobilisasinya. Urutannya adalah SOP-nya adalah mereka lolos. Kalau masih di tingkat desa, Pak Wakil sudah berkunjung ke Kecamatan Ketumah Hulu dengan teman-teman. Masing-masing desa harus menyiapkan rumah singgah, ya, rumah karantina. Tapi kadang-kadang desa ini takut, jadi harus dibuang lagi ke kecamatan. Kecamatan harus menyiapkan rumah singgah. Ada alat mobilitas, kemudian segera dibawa ke Sintang, kita amankan di Sintang. Di Sintang didatang pertama adalah ke posko kesehatan. Dilakukan pemeriksaan medis, ada gejala COVID-19 tidak, dilakukan tes, ya, rapid test. Kalau rapid test negatif, kita taruh di rumah singgah sosial, ya, rumah singgahnya sosial yang di Jalan Romanggurai, kemudian diproses untuk pengiriman ke Pontianak, ke daerah masing-masing melalui Pontianak. Kalau dia rapid test positif, kita tahan di isolasi mandiri di gedung serbaguna. Kira-kira gitu protokolnya. Jadi sudah siap. Yang kurang adalah 1 rumah singgah dengan kapasitas besar di ibu kota kecamatan. Yang kedua yang kurang adalah alat mobilitas, ya. Nanti Pak, itu kita carikan. Nanti saya carikan 1 mobilitas dan pegang di sana. Ya, oke, sip. Lain lagi dah. Aman? Sip. Aman. Aman lah, ya. Oke, terima kasih ya teman-teman media.